Shalom. Selamat mengikuti pertanyaan Mahita di Bornginon. Suang Songonipe akan dibagas di rumah sakit secara live streaming. Selamat mengikuti pertanyaan. Adorang sudah buka acara pertanyaan di Bornginon, martanyang nahohom Mahita. Amen. Tapuji matuhatta, marede Mahita sia bukede nomor 2 ayat sada dohot ayat 2. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Biar mida Jehovah do permulaan ni hapistaran, maruli hamalon ni roha na sumurung, do sude akka na mangulah hosa, hot do baritanai, roh di saleleng ni leleng na. Haleluya. Martangiang Mahita, ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, na badia doho, pardosa do yang gohami, alai diodingi hodo akan namarhaposan, jalan nama porus tuho, alani i roh hami tuho, mangasahon asini roham. Sai unang tulak hami sian jolom, akup nii, lehon di hami roha na girgir, tumangihon hatam. Asa huboto hami, mangulahon lomo ni roham, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tajahama epistel di Bornginon, Ima sian Lukas bidu 10 sada ayat 27 sahatu ayat 20 tajahama secara responsoria. Dina makatahon hatai ibana dipagogo sada paropuan sian tonga-tonga ni natoropima suarana ninna mamaddo ibana martua mana tumubuhon jalan apa bagot ho. Ima sahatna, martua dona tumangihon hatani debata, jalan na upeopsa. Amen. Tapuji matuhatta, marede Mahita sia bukede, nomor 814 ayat sada.
tapasada marohata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang na disobahami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate mali Tuhan disude asidok dengan ibasam na tontong madongani mangiring-iring dohot mamasu-masu ngulu nami saat ditikion jalaboy hami ale Tuhan taripar siatongani bagas nami be tolhas tu bagas coromon lahu mamuji pasang apoko marhite pertanyaan nami na pinatupan huriamon iman lahu mangalap bohal limpartodion nami di baheni pasu-pasu mahami saluhutna na pungudison dohot sude ruasmi lehot dihami gogo dohot hasehaton terlumubi lasni roha di tonga-tonga keluarga nami be Tuhan debata nami dison dibuan hami ruas muna marsahit dibagas na pemulihat dibagas nang ruas muna marsahit di rumah sakit omali Tuhan gor-gor ni ruas mi na marsahit ima situa STR Siregar Juliana Boru Sitohang situa LRR Boru Sormin situa B Sidauruk Nyonya Munte Boru Raja Guguk Sopar Panjaitan Nyonya Hutagalung Boru Simanuk Kalit Nyonya Simajuntak Boru Siahan Nyonya Turnip Boru Sihaloho Nyonya Nainggolan Boru Turnip B Sibarani Nyonya L Siregar Boru Silalahi Nyonya Manurung Boru Silitonga Nyonya Aritonang Boru Simorakir Nyonya Panjaitan Boru Simajutak Nyonya Siahan Boru Tapubulon Nyonya Merpaung Boru Purba Nyonya Sirait Boru Sitorus Nyonya Situa Simamora Boru Aritonang Maria Valentina Boru Siringo-ringo Nyonya Pangaribuan Boru Samosir Situa F Aritonang M Marbun C Tambunan RS Pardede Nyonya Panggabean Boru Hutagalung Nyonya Gultom Boru Tambunan Halundang Boru Siregar Nyonya Gultom Boru Tabunan Nyonya SBP Siregar Boru Siahan Lumongga Hasibuan PST Boru Siaturi TN Sitorus BMP Marpaung Nyonya Purba Boru Manek Nyonya Budiman Simajuntak Boru Sinaga Epa Boru Sitijak Nyonya M Tambunan Boru Simajuntak Nyonya RB Sirait Boru Lubatobing B Panjaitan na dirawat di rumah sakit Nyonya Purba Boru Silaban di rumah sakit Darmais JBM Silalahi rumah sakit Hermina Nyonya Situasiahan Boru Manalu rumah sakit Pon W Samosir di rumah sakit Budiasi Omale Tuhan ruasmu namar sahid dibagas na pemulihan dibagas dohot na dirawat di rumah sakit dibani ale Tuhan gomos hami prapangedu watuho asapa-sapasoma sudi para medis perawat dokter dohot taka obat na dipangan nasida gabe parhitiam mumay ali Tuhan lahu pamalum sahid nadong di pamatang ni ruasmi asa gabe hama malum ni sahid asa saluhut na ruasmi marlas ni roha nang keluarga nama jaga merawat leho gogo dohot hasabaron asa totong nasida marsikohot olah tuho ali Tuhan song-song lima nang program menuri amon upasat hami tuho ali Tuhan
asa oma ali Tuhan na pasau toni asa saluhutna program ni hurami boy mardala do dengan sangsong nima nang hami saluhutna parhaladom do ruasmi na dong di huria HKBP Keramat Jation lehot dihami hasehaton gugundai baru akapasamotan jala pada usyak kami parsahiton jala lehot dihami saluhutna akaparhaladomon do ruasmi ali Tuhan sadani roha asa marsadani roha hami ali Tuhan lau mangula ulaun nami be di tonga-tonga ni huriamon nang diaka ulaun nami namarragami songsong nima nang tupanitia hut do gotilon di bawah kami ditangyang nami tuhu ali Tuhan asa lehonomu tupanitiai gogo hasehaton do sadani roha asa boya tong acare mardalan do denggan jala gabelas ni rohai dihami hasang apa matong de guarmu nasubadiai suang-suang nima acara lepas sini na pinatupani huriam di hari mingguon homa atong ali Tuhan marhite todim to di parbadiai nama norangi roha do pikiran di sudi anak-anak Sidion salam tangha porsiaon nana sida tujulanon jala acarai boy mamardalan do dengan songon naung direncanahon Tuhan di patanami satokin naing tanginon nami ma hatam nasubadiai ima naing patol hason ina posomi asa parbiadiai jala parbisuki naposomi asa hatami boy tolhas tuhami jala lobok koma tuhami hatami saluhutna asa mian di bagas rohanami jala pargogoyhom hami ali Tuhan mangulahuni ni tonga-tongani parnguluan nami siganu pari songsong ni mali Tuhan bangso nami upasa hatami tuhu ali Tuhan asa homa na mangaramoti pada usian akapar marahan asa boy hami mardame sonang di tonga-tonga ni bangso namion terlumubi ale Tuhan sahit nadong nuaing di tonga-tonga ni bangso nami ima COVID-10 sion homa tong ale Tuhan na mamagohot saiton siap bangso dohot portibion mauliate male Tuhan di sude asi ni roham na pinasaha mutuhami jalo matangyang sobanamion alai jumuluma sesaumu sude dosa nami na gudangi asa tama jala badiha hami dia dopamu marhite-hite guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuho amin. Tapuji matuhatta, maredde mahita sia bukede, nomor 30 ayat sada. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita
dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Aduh, gak semangat. Apa belum makan malam ini Inang Amang? Diet kah Bapak Ibu? Iya, mungkin karena kurang tenaga jadi suaranya pun pelan sekali. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Saya juga hendak menyapa ibu bapak, saudara-saudariku yang mengikuti ibadah pertangyangan di rumah masing-masing dan juga di rumah sakit atau dimanapun kita berada melalui live streaming ini. Saya menyapa kita semuanya, salam sehat, Tuhan memberkati Amang Inang dan saudara-saudariku. Baiklah, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita semua sebagai nats pertangyangan kita, di mana dipilih dari 1 Petrus 4 ayat 8, demikian bunyinya. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikianlah bunyinya. Nats ini mengacu pada persiapan kita untuk menyambut pesta puncak ulang tahun HKBP Keramat Jati ke-57 pada tanggal 24 Oktober 2021. Sudah berkali-kali kita diingatkan untuk hidup rukun dengan sesama, karena itu tema pesta puncak ulang tahun kita semuanya. Tentu tidak bosan-bosannya kita mendengarkan itu. Bicara soal kasih, bicara soal hidup rukun. Tergelitik dalam hati saya salah seorang yang mengikuti seminar pada tanggal 9 Oktober yang lalu di gereja kita. Ibu tersebut bertanya kepada narasumber pada saat itu adalah Amang Pendeta Dr. Pakpahan, Binsar Pakpahan, dan juga Ibu Sondang Tiar Deborah Boru Tampu Bolon. Pertanyaannya sangat sederhana, tetapi panjang nanti penjelasannya, karena pertanyaannya adalah bagaimanakah harus hidup rukun dalam konteks kita orang Batak. Mungkinkah itu bisa terjadi? Karena menurut ibu tersebut sangat sulit. Demikian. Lalu Pendeta Binsar mengatakan nanti dijelaskan oleh Inang Uluan. Ibu Sondang pun menjawab sama, nanti dijelaskan dengan Inang Uluan. Lah, saya kan bukan narasumber. Kenapa kedua narasumber ini betapa sulitnya untuk memberikan penjelasan bagaimana hidup rukun dengan sesama dalam konteks Batak. Ibu bapak saudara-saudariku, jawabannya hanya satu, adalah mengimplementasikan tentang kasih Allah tersebut. Enggak usah dicari-cari jauh jawabannya apa ya, dan bagaimana dengan kita kondisi orang Batak.
Karena jelas kalau bicara tentang bagaimana kasih Allah dalam diri Kristus Yesus adalah kasih kepada seluruh manusia, seluruh lapisan, seluruh suku. Tidak ada dibedakan, ini harus hanya sama suku ini. Tidak bisa suku Ana begitu. Sehingga Amang Inang sudah berapa kali Pangulan Nagok Tiki full timer menjelaskan tentang kasih. Itulah dasar ojaan di hita asa bohado terjadi hidup rukun dengan sesama. Bicara tentang kasih adalah bicara dengan diri kita sendiri. Mulai dari anak-anak sampai lansia. Mulai dari zaman ke zaman. Bukan hanya bicara pada zaman ini saja. Sudah dulu kala, kalau kita menarik daripada perjanjian lama, di mana jelas teologi perjanjian lama adalah Allah mengasihi umatnya dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Allah menyertai, Allah melindungi umatnya dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan itu diwujudkan di dalam perjanjian baru. Puncak kasih Allah adalah dia datang ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Dia telah menunjukkan kebaikannya, kasihnya yang nyata. Dan disinilah dalam teks ini Rasul Paulus menjelaskan dua hal mengenai kasih tersebut. Yang pertama adalah ditekankan di dalam diri semua orang Kristen harus ada kasih yang lebih sungguh-sungguh terhadap satu sama lain dan terhadap orang lain. Kasih yang disinggung Petrus dalam bahasa Yunani adalah agape. Sudah sering ini kita dengar ini. Apa itu agape? Agape adalah sama dengan kasih Allah. Di mana Allah memberikan kasihnya tanpa batas, tanpa pandang bulu, tanpa pamrih, tanpa melihat siapa kita ini. Tidak membedakan satu dengan yang lain. Kasih Allah, dia tidak egois. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Penuh dengan kehangatan. Penuh dengan perasaan. Inilah definisi dari kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita. Sedangkan ditekankan di sini kata sungguh-sungguh berarti berusaha keras seperti seorang atlet yang bertanding untuk menang. Dalam bahasa Yunaninya adalah entene, dipakai untuk menunjukkan kepada usaha yang harus mendapat prioritas. Nomor satu dalam hidup orang Kristen. Prioritasnya apa? Untuk memperlihatkan seluruh hidup kita adalah mencerminkan kasihnya. Kasih sebagai pengikutnya. Kita harus merentangkan, membuka hati lebar-lebar. Memberi tempat yang luas
dalam hatimu dan hatiku. Tak terukur luasnya seperti apa. Kita bisa lihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 13. Demikian juga Rasul Petrus tidak berkata supaya mereka mengasihi orang yang tidak percaya, para penyembah berhala atau orang-orang yang murtad, melainkan seorang akan yang lain di antara sesama orang Kristen. Peliharalah kasih persaudaraan itu. Ibrani 13 ayat 2. Kenapa ditekankan lebih dahulu di antara kita? Jangan dulu bicara orang lain. Dirimu, diriku. Bagaimana sebagai pengikut Kristus, mampukah kita melakukannya? Satu kemunafikan kalau kita mengatakan kita mampu mengasihi orang yang tidak seiman, sementara kita tidak mampu mengasihi orang yang seiman. Terkadang kita lebih mudah berkomunikasi dengan orang yang tidak seiman dengan kita daripada dengan sesama kita sebagai pengikut Kristus. Kenapa demikian, Inang, Amang? Apa sulitnya? Apa yang menghambat kita, tidak mampu kita mengasihi saudara kita seiman? Peliharalah kasih persaudaraan itu. Terdapat suatu hubungan istimewa di antara sesama orang Kristen yang tulus. Nah, jadi bagaimana kita bisa melihat saudara kita itu, seiman itu, istimewa bagi dirimu. Demikian juga kita istimewa baginya. Kasih yang tulus terpancar dalam kehidupan kita. Tidak pura-pura. Ada sifat yang ramah dan menyenangkan dan baik di dalam diri mereka yang menuntut kasih sayang yang istimewa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sungguh merupakan cinta kasih untuk menutupi banyak sekali dosa. Kita menyadari bahwa tidak ada yang terbebas dari kita, dari dosa itu. Sadar tidak sadar, setuju tidak setuju, kita semua orang berdosa. Tapi justru dengan ada kasih Tuhan itu. Dan kasih itu mengalir dalam kehidupanku, dalam kehidupan saudara, yang mampu cenderung memaafkan dan melupakan pelanggaran yang dilakukan orang terhadap diri mereka untuk menutupi dan menyembunyikan dosa orang lain. Bukan memperburuk dan menyebarkannya. Kasih mengajarkan kita untuk mengasihi mereka yang lemah dan telah melakukan banyak kejahatan sebelum mereka bertobat. Masihkah kita ingat ketika para tua-tua mengatakan kepada Yesus bahwa pelacur itu haruslah dihukum sampai mati, katanya begitu. Lalu datanglah Yesus kepada mereka itu. Kalau kamu tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, lemparkan batu itu kepadanya. Luar biasa ilmu jiwa nih. Yesus ya teh, kan? Siapa yang tidak berdosa? Ujung-ujungnya melok sedih-sedana sida.
Mana mungkin aku tidak berdosa? Gabedang jadi be didangguri perempuan na pardosai mulak seda-seda. Lalu Yesus mengatakan kepada perempuan itu, adakah yang melempari batu kepadamu? Tidak ada. Oleh karena itu, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Inilah contoh yang konkret Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya cerita-cerita Alkitab saja. Bagaimana kita bisa menerima kelemahan orang lain? Kasih juga mempersiapkan belas kasihan Allah yang telah berjanji untuk mengampuni orang-orang yang mengampuni orang lain. Jadi ketika kita mampu mengampuninya, berarti memberikan ruang akan janji Allah terhadap orang tersebut mendapatkan pengampunan karena kita sudah mengampuninya. Aduh tangyang ni ale manami. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Luar biasa tangyangi ate manginang. Ya. Secara tidak sadar kita tapangido tu Tuhani, saya sama dosaku oleh Tuhan. Hape ikut parjolo do hita. Mangulahoni, ido kana manginang. Parjolo do hita mangulahoni. Ya. Apa yang dimaksud Petrus dengan menutupi dosa? Bukannya berarti bahwa dengan mengasihi sesama kita, dosa yang kita perbuat setiap hari akan hilang. Itu juga bukan berarti sebuah usaha untuk menebus dosa dan kejahatan dengan banyak berbuat amal. Jadi mulutnya ulah pe dan gabe asa di pasu-pasu Tuhan kita. Allah do, ati yang menginang. Berbeda dengan agama yang lain. Asa nasida dimain gudang amal, asa dapat pahala. Kita dang be. Hapor siapa nama dok, nunga di sesa Tuhani dosaku. Harus kita aminkan itu. Sehingga mulut abape na denggan tudongat ta jolma dan gabe menginvest hita, ya, kira menanam saham hita, nanti suatu saat kita panen dangi. Ya. Takas do baga-baga ni Tuhan itu hita. Ya. Dosa manusia hanya bisa dihilangkan melalui penebusan darah Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Kalau kita mengampuni sesama kita, bukan berarti ya, Tuhan tidak mengampuninya. Justru Tuhan yang punya kuasa, ya, yang punya hak untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukan sesungguhnya diri kita. Bukan kita mengambil hak Allah untuk mengampuninya. Tapi karena kita sudah merasakan pengampunan dari Tuhan, maka kita juga mengampuni sesama kita.
kasih yang kita laksanakan dalam hidup kita perlahan-lahan akan mengubah cara hidup kita. Kosongoni dua menginang. Dan saya tak tuntut halak asa mubah. Maul dui. Tu gelek tape. Maul. Tu keluarga sadiri pe. Maul. Lam tu halak. Ido kana menginang. Alai. Ikuna dong do tekad dihita. Mangulahon, patupahon, parjolo, unang dituntut halak, dirim, parekso, ahado nang dibeko, tudongamu jolma. Kasih yang kita laksanakan dalam hidup kita itu perlahan-lahan akan mengubah cara hidup kita. Sehingga kita dapat hidup bermasyarakat dengan lebih baik. Kita bisa lebih bersekutu di rumah tangga, dimanapun kita berada. Dan lebih berhati-hati dalam segala tingkah laku kita. Agar kita bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan membimbing banyak orang kepada jalan keselamatan. Bohini Kristus dohamu. Ingot hita may amang inang. Molo sito Kristus dohita berarti wajah kita, tingkah laku kita, tutur kata kita adalah menggambarkan kemuliaan Tuhan. Dan dengan hadirnya kita, maka orang lain mendapatkan transfer dari kita nilai-nilai kebajikan itu, terjemahan akan kasih itu. Mengapa kita harus saling mengasihi? Ada 3 jawaban. Pertama, karena kasih itu berasal dari Tuhan. Bukan dari manusia. Dan margogo hita, dan mampu hita, pargaledo hita. Tapi karena kasih itu bersumber dari Tuhan, mengalir dan mengalir berkatnya kepada kita semua dari dulu, sekarang, dan akan datang. Jadi kasih itu bukan berasal dari diri kita. Kasih itu berasal dari Tuhan. Siapa yang merasakan kasih Tuhan itu, dia akan hidup melampaui, go to beyond. Melakukan kehendak Tuhan itu. Tampil beda. Tampil bedanya dia luar biasa. Baiknya. Dia luar biasa memaafkannya. Yang kedua, kita sangat perlu saling mengasihi sekarang dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada saudara kita yang kekurangan. Sekarang kita hidup di masa krisis. Udah krisis, kritis lagi. Bertubi-tubi ya teh. Krisis moneter. Ya. Krisis keuangan kita. Kritis yang sangat sulit kita hadapi masing-masing.
sukun ma dirim sedang mengalami apa dalam hidupmu amang inangku. Seakan-akan hidup kita di tengah persimpangan, di mana aku akan berjalan, menuju mana aku, ke kiri kah, ke kanan kah, terus ke belakang kah, di mana aku ini sekarang. Berdamai dengan COVID, kata Bapak Presiden kita. Sudahkah jemaat yang dikasih Tuhan berdamai dengan COVID itu? Apakah masih lagi bertanya-tanya, Tuhan kapan COVID ini berlalu? Mengapa kau biarkan aku ini menderita karena COVID ini dan lain sebagainya? Belum lagi yang lain-lainnya masalah kita. Masalah tidak pernah selesai-selesainya. Sejak lahir sampai monding. Ya, mengalami masalah kehidupan. Ngana yang sada-sada napasna dipikiri mah, aduh buadu geleki. Merdam itu non. Suatu mati yang non gabe kacau. Kan begitu. Karena ditengoknya anak-anaknya gak berdamai. Bicara soal warisan, kan gitu. Kan? Makanya serba salah. Mamora hita, salah. Dan mamora pe, salah. Ate inang, amang. Serba salah. Ya kan? Hape lu jedo hitam manguling-ulung siap hari. Tapa bupung sinamoti. Asa bertua. Kita pun dicerahkan dalam seminar tanggal 9 itu tentang kebahagiaan. Ukuran orang luar negeri kebahagiaan adalah kalau dia banyak hartanya. Salah satu yang nomor 1 adalah negara Norwegia. Tapi kebahagiaan menurut versi kita orang Indonesia adalah keluarga, konsep keluarga. Kalau keluarganya harmonis, bahagia main. Tapi kalau nggak harmonis, nah itulah siatamai, dan kan gosip sana sini, nah itu. Kita orang Batak di mana? Kebahagiaannya nomor berapa? Kata si penceramah itu katanya kita di bawah Papua kebahagiaan itu. Amang inang terkejut kita kan mendapat informasi seperti itu. Di bawah Papua, tangga Papua bahasa ngunima kan budayana kan ya. Halai diturunai dope hita bahagia. Aduh Tuhan, jadi gimana ini kita mengikut Kristus? Berarti belum bahagia kita? Enggak juga lah, ya kan? Berpulang kepada kita semuanya. Kasih yang sungguh-sungguh akan mempersatukan kita dengan kuat dan menggerakkan kita untuk saling memperhatikan. Momen ini di masa kritis kita membutuhkan pertolongan orang lain. Jangan malu inang, minta tolong. Jangan malu. Ditahaton sampai mate-matene, alamaila manggil tolong. Unang song ini. Martangiang huhut mengulah ulang. Dakolan Tuhan tolong, ale gerakkan isi dodonganmu. Nah jonok tuho, pangido pangrupion. Mungkin pangrupion itu tidak hanya uang semata.
Tapi ketika kita menyampaikan unek-unek kita pun sudah keluar itu. Ya, kesembuhan itu. Sudah keluar penyakit itu dan kita menghadapi kekuatan. Ada semangat lagi. Adong HP, dong aku. Itu kan. Jadi perbanyaklah berteman. Bila perlu jangan ada musuh di hatimu. Mana enak ada musuh? Kan? Kalau ada musuh, dilihat dari jauh, jangan jalan situ. Dilihat pakaiannya dari belakang, dianya itu, putar balik lagi. Kan begitu. Kan? Misalnya bertetangga, musuh sama bertetangga. Di bereng masolop nih, dia itu, kan gitu. Nggak trauma ibana. Jangan begitu, amang inang. Nah, parpudi, kita perlu saling mengasihi karena kita tidak ingin memberikan ruang kepada iblis untuk memanfaatkan dirimu dan diriku. Setan iblis cepat memanfaatkan ketidaksempurnaan kita, kelemahan kita, kesalahan kita, dan kekeliruan kita. Jadi 3 hal itu perlu kita perhatikan dan lakukan. Pertama, kesimpulannya, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Sehingga itu yang memperkuatmu mengasihi sesamamu. Memperkuatmu bisa hidup rukun di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah persekutuan kita. Kedua, marilah kita membangun solidaritas kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita bisa hidup bersama dengan orang lain. Makana mulu tarpucung ibana dan adondongan na jolma na dumangol doi. Make a friend, buat teman. Bagaimana musuh itu juga jadi teman? Harus bisa. Kenapa enggak bisa? Ingat Tuhan itu. Kan gitu kembalinya. Ingat, kalau kita udah mau cocok, enggak lah, Tuhan baik kok sama aku. Aku harus baik sama dia. Ya. Jadi solidaritas kita perkuat di gereja kita ini. Yang ketiga adalah jangan buat ruang untuk iblis masuk dalam hidupmu. Jangan beri kesempatan sedikit pun. Sempat diberi ruang sedikit, udah merajalela lah. Jangan mau, inang amang. Mari kita lakukan kasih Tuhan itu kepada sesama kita. Keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, sehingga tohomai hita memancarkan kemuliaan Tuhan. Bisakah? Jawablah dalam hatimu. Amin. Berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di mana kami telah mendapatkan pencerahan dari firman-Mu agar kami sungguh-sungguh mengasihi orang lain, sesama kami, khususnya yang seiman dengan kami. Bahkan mengajari kami bahwa kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Tuhan, curahkanlah kasih-Mu setiap saat menyinari kehidupan kami, agar kehidupan kami terpancar Tuhan wajah-Mu dalam kata, tindakan, perbuatan. Mengasihi sesama kami, siapapun dia orangnya. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Berkatilah umat-Mu ini Tuhan yang mendengarkan firman-Mu.
Kami rindu Tuhan untuk melakukannya. Roh-Mu lah yang diam di hati kami, menggerakkan kami semua untuk melakukan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memuji Tuhan sambil memberikan persembahan. Buku ND nomor 757 ayat 1 sampai 2. Mahita tatangyakon ma peleata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut slin leon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masya na nilehon mi tu hami pilen nami tuho. Sejalo may gabe uap na husus di julum, pasu-pasu may jalaramuti asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang nislelon mitu hami asalam girgir hami mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita madok di tangyang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, saya pinorbadia makuarmu, saya Roma rajaanmu, saya saut malomon roham di Banua Tungaon song na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ay hodo na punah rajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling-lilingna. Amin. Asi ni rohani tu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohan debata ama. Dohot parsauran ni ton di porbadia ma mandongani hamu saluhutna.
Demikianlah pertanyaan wek di gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Salam. Kebetulan adong senek di pasaha ruasta, ada orang so tapangan seneki, martangyak kita. Mauliate di pasak rohanam itu ada pamuale Tuhan. Siala asidot kolong ni roham, madongani hami, dinaborat tami sebagas nami, tu bagas joromon. Dinalaho mananginangi hatam nabadia le Tuhan. Nunga di patolkas na posom di tonga-tonga nami.